Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih jemaat GBI Host yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dulu kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami masih boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini, sehingga melalui kebenaran firman-Mu membawa kami terus merenungkan akan kasih karunia Tuhan, sehingga dalam beraktivitas sepanjang hari supaya kami boleh menyaksikan Engkau dan hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini temanya adalah bukan tentang aku, melainkan tentang Yesus Kristus. Di dalam pasal ini, khususnya di ayat 19-24, muncul pertanyaan dari orang-orang yang diutus oleh kaum Lewi, di mana diantaranya ada orang Farisi. Pertanyaannya adalah kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Yang terlihat di dalam ayat 19 yang mengatakan, "Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, 'Siapakah engkau?'" Pelayanan Yohanes Pembaptis memang pada saat itu memiliki pengaruh yang begitu besar. Dia punya murid dan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Pelayanannya yang sangat lurus memberitakan tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah telah datang, di mana dia memberitakan tentang penghukuman di akhir zaman. Kalau kerajaan Allah datang engkau tidak bertobat, maka akan mengalami penghakiman. Dan apa yang dilakukan atau pelayanan Yohanes Pembaptis mengingatkan orang-orang Yahudi atau Israel tentang Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan mereka untuk membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan ini kepada Yohanes Pembaptis sebenarnya memiliki kesempatan untuk menampilkan diri siapa Yohanes Pembaptis itu. Saudara-saudara, manusia di dalam keadaannya, sebenarnya manusia itu memiliki haus untuk ujian, atau terkadang manusia ingin menampilkan dirinya lebih daripada yang sewajarnya dalam dirinya. Apalagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang senantiasa aku atau egonya yang selalu keluar untuk ditampilkan. Makanya di dalam setiap manusia berdosa itu, yang selalu keluar adalah aku, dan aku. Tetapi ketika Yohanes, seorang hamba Tuhan yang tahu persis siapa dirinya, ketika ada orang datang mempertanyakan, "Siapakah engkau?" Dia punya kesempatan untuk menampilkan dirinya dan berbicara kepada orang, "Oh, aku adalah nabi yang besar, aku adalah nabi yang dinubuatkan, aku adalah perintis jalan Tuhan,
Aku adalah pelayan yang akan memperkenalkan Yesus Kristus. Aku adalah seorang nabi yang paling besar. Bahkan Yesus sendiri pun mengakui dia adalah orang yang terbesar di dunia ini. Tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Justru ketika dia disandingkan, apakah engkau Mesias itu? Dia menjawab, bukan. Apakah engkau Elia itu? Dia bilang, bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Dia juga bilang, bukan. Salah satu yang harus kita pelajari dari seorang hamba Tuhan, dari seorang yang mempersiapkan jalan Tuhan, di mana pemberitaan tentang kerajaan Allah yang akan disampaikan oleh Yesus Kristus, dia harus tahu pada porsinya di mana dia berada. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menampilkan siapa dirinya, tapi dia berlindung di balik semua tentang Kristus. Dan dia berbicara sangat jelas sekali, sehingga orang-orang yang bertanya kepada dia bingung. Nanti saya ketika kembali kepada orang imam-imam, kepada yang mengutus saya, apa jawabku kepada mereka? Kalau aku bertanya, karena mereka penasaran, apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Apakah engkau Nabi, Elia, atau salah satu nabi yang lain? Karena perbuatanmu, pelayananmu begitu besar, karena pelayananmu sangat spektakuler. Saudara-saudara, banyak sekali sekarang saat-saat ini orang yang sudah melayani jemaatnya ribuan, bisa melakukan mukjizat, bisa melakukan kesembuhan atau perbuatan-perbuatan yang besar lain. Terkadang lupa diri bahwa siapa diri dia, dan terkadang terlalu mengekspos dan memberitakan dirinya sehingga dia lupa bahwa kecenderungan manusia ingin menampilkan dirinya justru timbul di saat ketenaran itu muncul. Tetapi berbeda sekali dengan Yohanes Pembaptis. Ketika banyak orang datang, justru dia betul-betul merenungkan siapa dirinya, dan dia menutup diri itu. Karena di ayat 24 dia mengatakan, untuk menjawab pertanyaan orang itu, dia bilang di ayat 24, mereka mau mancing untuk siapa Yohanes Pembaptis itu, tetapi dia hanya menjawab sangat gampang sekali dan simpel. Di ayat 24 dia bilang gitu. Di ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi dia hanya berbicara tentang tugas dan tanggung jawabnya. Tidak usah sayanya yang dibicarakannya. Apa yang dia kerjakan itulah yang harus dikenal orang. Hal ini sejalan dengan Yesus Kristus ketika dia melayani di dunia. Ketika dibilang, dengan pekerjaanku atau apa yang aku perbuat, engkau melihat Allah di dalam kehidupanku. Maka kesalahan ini pun Yohanes hanya mengatakan, dengan apa yang aku kerjakan, aku adalah seperti apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada orang yang berseru-seru, tidak lebih daripada itu. Aku berfungsi, saya memiliki peran hanya sebatas Tuhan menyatakannya. Itulah yang boleh saya sampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. Karena kita pun mengatakan, katakan iya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Makanya sangat hati-hati sekali. Saudara-saudara, kita berbicara di dalam iman Kristen, aku berbicara bukan aku, tetapi tentang Kristus. Dimanapun kita berada, memang kita yang hidup, tetapi yang hidup di dalam kita adalah Kristus yang harus terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ketika Yohanes mengatakan jelas sangat sekali, dia mengatakan, ya, apa pekerjaanku, apa yang harus aku kerjakan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, hanya itu yang saya sampaikan. Janganlah orang banyak mengenal tentang siapa aku. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang kita pun sering terlupa akan hal ini. Kita sering melakukannya salah di dalam pelayanan, kesaksian pribadi. Kadang kalau kita bersaksi, kitanya yang lebih banyak sekali yang kita beritakan, tapi kita tidak pernah memperkenalkan Yesus Kristus, atau kita tidak memperkenalkan sejauh yang harus kita katakan. Tapi cenderung manusia yang sifatnya telah jatuh di dalam dosa, cenderung alegoris dan hiperbola, melebih-lebihkan. Tetapi hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis untuk berbicara secukupnya. Kitab Amsal mengatakan dengan jelas, di dalam banyak bicara, di situ akan banyak sekali terbeku. Ada yang mengatakan di dalam banyak bicara, kita harus hati-hati di dalam banyak bicara karena bisa terlihat kebodohan, bisa terlihat kebohongan, dan banyak hal lagi di dalam banyak bicara. Bahkan pepatah-pepatah pun mengatakan, kalau di dalam Indonesia dia mengatakan
bahwa semakin berisi semakin menunduk, yang mengatakan diam adalah emas, tapi tidak juga seluruhnya, tetapi mengatakan adalah, kalau kita belajar dari Yohanes, bicarakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, tidak lebih dari itu. Jangan bicarakan siapa dirimu, tetapi bicarakan apa yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaanmu sebagai hamba Tuhan ataupun selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah saudara-saudara, karena itu ada dua hal kenapa sih orang atau Yohanes Pembaptis mampu mengatakan bukan aku tetapi tentang dia. Yang pertama ayat 23 yang mengatakan demikian. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yang pertama adalah jujur. Jadi Yohanes menyatakan apa adanya dia jujur tentang dirinya. Dia tidak berusaha melebihkan, dia tidak berusaha mencari kemuliaan bagi dirinya. Ya saya hanya seorang hamba, saya hanya menyatakan tugas saya untuk memperkenalkan Kristus di dunia ini, tidak lebih dari itu. Saudara-saudara, kejujuran itu sesuatu hal yang sangat berat sebenarnya. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak akan mampu seseorang itu hidup jujur. Kejujuran itu pun sebenarnya sesuatu yang sangat sulit. Karena kita sudah manusia berdosa, bahkan ada orang bilang katakan, ya berbohong demi kebaikan dan lain-lain. Tanpa sengaja kadang kita menyimpan satu konsep seperti itu. Tetapi banyak juga orang yang katakan di dalam hubungan berumah tangga sehingga terjadi percocokan, ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih baik jujur, katanya begitu. Begitu dibuka dia jujur, ternyata bukan semakin baik, tetapi semakin berantem dan semakin ribut dan lain-lain. Tetapi yang pastinya di dalam konteks Yohanes ini, ketika dia punya kesempatan panggung untuk memperkenalkan dirinya melebihi dari apa yang diminta oleh orang-orang yang diutus, tetapi dia jujur apa adanya. Saya hanya suara yang berseru-seru di padang gurun, tidak lebih dari itu. Jadi dia mengatakan kejujuran itu membawa kita mengenal jujur terhadap diri sendiri. Siapa saya? Jujur terhadap Tuhan. Tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, jujur terhadap sesama. Kalau kita tidak mampu, ya bilang tidak mampu. Kalau kita memang harus belajar, kita harus belajar. Atau dalam konteks apapun, seluruh kehidupan ini, ketika kejujuran ditetapkan, kepercayaan datang. Ketika kepercayaan datang, maka keberhasilan dan aspek relasi dan semuanya bisa dibangun dengan baik. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, poin yang pertama, kejujuran itu menjadi poin yang paling penting. Allah kita adalah Allah yang jujur. Ketika dia berkata, dia akan melakukan, dan tidak ada kebohongan di dalam Allah kita, Kristus Yesus. Poin yang kedua, saudara-saudara, yaitu di ayat 27 yang mengatakan demikian, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perhatikan kata-kata ini sekali lagi. Yohanes mengatakan, ketika siapakah engkau? Dia bilang katakan, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, poin yang kedua, ketika dia makan bukan aku tentang Kristus, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus banyak merefleksikan diri ini. Tanpa sadar, banyak orang yang memiliki kerohanian atau orang yang merasa bertumbuh di dalam kerohanian, tanpa sadar dia justru meninggikan diri. Bahkan kerohanian itu bisa menjadi satu senjata untuk meninggikan diri. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, perbuatan kebaikan itu, hukum kebaikan itu, yang baik itu bisa mendatangkan maut kalau kita tidak merefleksikan diri. Makanya Paulus menuliskan kepada Timotius, hati-hatilah dan awasilah ajaranmu. Kita harus berhati-hati di dalam Kristus. Nah, Yohanes tahu jelas, dia bilang, aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ini adalah poin yang paling penting ketika kita berhadapan kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahwa sebenarnya kita tidak layak. Jangankan untuk menghadap Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, untuk mendapatkan kematiannya yang diberikan kepada kita manusia berdosa. Kita adalah manusia yang tidak layak sama sekali di dalam pembenarannya. Kita sebagai hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yang dipakai spektakuler dalam apapun. Ingat, kita tidak pernah layak seperti Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Merendahkan diri adalah poin yang paling penting
di dalam iman Kristen. Sama seperti Kristus Yesus yang merendahkan diri bahkan sampai taat mati di kayu salib. Dia tidak menggunakan kealahannya ketika dia datang menjadi manusia. Hal itu adalah sangat berat, saudara-saudara. Manusia yang berdosa, siapapun manusia, tidak ingin dihina, karena merendahkan diri, memposisikan betul-betul tidak berguna, tidak layak di hadapan Allah. Sama dengan ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi, seorang Farisi datang ketika dia berdoa kepada Tuhan, aku bersyukur memberikan persepuluhan, aku bersyukur beribadah, bersyukur seperti itu. Tetapi ada seorang pemungut cukai yang datang, dia tunduk kepada Allah, memukul diri, aku tidak layak, aku manusia berdosa Tuhan. Dialah kiranya sikap itu senantiasa kita bawa di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Ketika kita menerangkan tidak layak, maka kita di situ mengerti anugerah Allah yang begitu besar yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, Kristus mati di kayu salib bukan saat kita berbuat baik, tetapi ketika kita di dalam dan masih berbuat dosa, Kristus mati di kayu salib. Kita tidak layak untuk menerima itu. Dan yang kedua, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bukan aku, tentang Kristus Yesus, supaya kita bisa meninggikan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jujur bahwa kita manusia berdosa yang harus ditebus dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Yang kedua, bahwa kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mempersembahkan segala kemuliaan hanya kepada Kristus Yesus dalam segala aspek. Bila kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam dunia berdosa ini bukan aku, melainkan Kristus, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kira-kira kebenaran firman Tuhan ini kita renungkan dan tertanam dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan mengingatkan bahwa ketika kami ada di dalam dunia ini, bukan tentang kami Tuhan yang kami ceritakan, tetapi tentang Kristus Yesus di dalam kehidupan dan segala aspek kehidupan kami. Memberkati semua jemaat GBI Host yang akan beraktivitas di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberikan hikmat di dalam pekerjaannya, memberikan pertolongan dan kebaikan-Mu. Segala sesuatu ketika mereka menghadapi persoalan, Tuhan memberikan solusi. Kiranya kami semakin bertumbuh ke arah Kristus di dalam pengenalan Allah yang benar. Terima kasih. Kami mengakhiri renungan pagi ini dan mengembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat serta syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.